Obat tradisional kita buat memang memiliki efikasi tidak, kemanjuran tidak, ya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian apa sih farmakognosi ini di apa ya? Recording in progress. Nah, mengapa sih farmakognosi ini dibidik gitu? Banyak ketertarikan di farmakognosi. Coba deh teman-teman, tanpa teman-teman sadari sekarang, kalau ada perlombaan itu terkait dengan farmasi, hampir ya saya lihat 90% ke atas itu mengedepankan tentang natural product, tentang bahan alam. Banyak yang membuat nutraceutical, banyak yang membuat kewirausahaan, banyak yang membuat produk berbasis bahan alam. Coba dilihat. Mengapa demikian? Karena memang bahan alam ini ia merupakan target senyawa obat baru yang tadi saya katakan. Banyak sekali senyawa yang belum ditemukan di bahan alam yang ia berpotensi untuk menjadi senyawa obat baru. Dulu pada saat saya masuk pertama kali semester 1 ya, kuliah di farmasi, kakak tingkat saya tanya, "Kenapa kamu milih farmasi?" Saya jawab, "Saya ingin mencari obat baru." Semua kakak tingkat ketawa karena saya nggak tahu gitu. Kamu tahu nggak sekali dapat obat baru itu berapa lama? Nggak tahu. Nanti akan terjawab setelah kamu masuk semester 5. Ternyata saya masuk semester 5 baru terjawab. Oh iya, ternyata untuk mendapatkan obat baru tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Tidak semudah apa yang saya pikirkan. Ternyata untuk mencari obat baru itu ada step by step yang harus dilalui dan minimal itu adalah 10 tahun untuk mendapatkan senyawa obat baru. Ya, jadi memang ini ketertarikan apalagi untuk di dunia industri farmasi. Industri farmasi sekarang obat antipiretik hanya PCT. Mungkin beberapa tahun kemudian akan ditemukan senyawa obat yang lebih baik dibandingkan dengan PCT yang memiliki efektivitas antipiretik yang baik. Ya, dan itu berasal dari Tuhan. Kemudian bioteknologi untuk memproduksi senyawa ataupun produk farmasetikal. Ya, ini berkaitan dengan bioteknologi yang tadi DNA rekombinan. Mungkin teman-teman di sini bisa buka lagi materi terkait dengan mikrobiologi ya sudah dibahas. Kemudian health claim for food, nutraceutical. Nanti kita akan bermain bahan alam tapi dibuat suatu produk nutraceutical yang bisa dikonsumsi. Ini nanti kita akan masuk di semester berapa ya? Di semester 4 ya. Nah, kemudian validasi untuk pengobatan tradisional dan untuk meningkatkan ketertarikan di ranah fitoterapi. Nah, kalau fitoterapi ini lebih mengerucut lagi dibandingkan dengan farmakognosi. Kalau farmakognosi, oh iya ini ada senyawa apa. Kalau fitoterapi ini sudah masuk, ini senyawa apa dan digunakan untuk penyakit apa. Jadi ini lebih lebih kompleks, lebih fokus dibandingkan dengan farmakognosi. Nah, ini hanya selayang pandang saja ya, hanya sedikit saja. Jadi intinya untuk metode pengambilan tubuhan ini bisa kita lakukan dengan screening acak, dengan sampel by botanical family, jadi dilihat berdasarkan taksonominya, dan kemudian bisa berdasarkan etnobotani. Nah, di sini lebih banyak tertarik terkait dengan etnobotani. Kakak tingkatnya 2 tahun yang lalu yang mencoba melakukan penelitian tentang etnobotani. Nah, etnobotani itu apa? Etnobotani ini intinya ia adalah interaksi antara tumbuhan dengan manusia. Tapi kita lihat di sini ada etno dan botani. Oh iya, etno itu adalah etnis, sedangkan botani itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kalau etnis yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, ia tidak berfokus untuk makanan dan obat, tidak. Tapi ia pun masuk ke ranah pakaian, kemudian tempat tinggal ya, untuk upacara keagamaan, untuk perhiasan, dan bahkan pelayanan kesehatan. Jadi kalau di sini melihat di TV-TV ya, masih banyak etnis-etnis yang rumahnya itu rumah dari rumah panggung. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari etnobotani. Nah, etnobotani ini jadi intinya studi yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat dari kebudayaan dan daerah tertentu memanfaatkan tumbuhan setempat. Ya. Contohnya ya, etnobotani ini bisa menyebut farmakognosi apabila ia memiliki efektivitas terhadap tubuh. Nah, contoh awalnya yang dari etnobotani yang sekarang jadi farmakognosi apa? Ini obat-obatannya. Ada quinine, kemudian ada kokain,
ada tubokurarin, dan ada pilokarpin ya. Nah, ini dulu harga quinine ini sangat mahal sekali ya, setara dengan emas. Sekarang emas 1 gram itu harganya sekitar 900.000 ya 1 gramnya. Bayangkan kalau kita meminum obat 1 pil 900.000, wah itu sangat mahal sekali ya. Dimana quinine ini digunakan untuk malaria. Nah, dulunya ditemukan senyawa quinine itu dari suku Indian. Jadi ada suku Indian di mana di suku ini dulu itu ada sejenis waduk ya. Ada waduk, nah ada tumbuhan yang namanya Cinchona officinalis. Tumbuhan ini terendam oleh waduk tersebut. Nah, ketika suku Indian ya, Andes dan Amazon ini, ia ketika demam meminum air dari waduk tersebut kok jadi sembuh. Nah, ternyata peneliti melakukan penelitian, oh iya ada senyawa alkaloid quinine yang namanya quinine. Ia memiliki aktivitas untuk anti malaria dan demam lainnya. Nah, di mana kemudian dilakukan proses sintesis obat, quinine ini bisa diubah menjadi kloroquine ya, karena quinine ini adalah prekursor dari kloroquine. Kemudian kokain. Nah, kokain ini ia berkaitan dengan obat untuk sistem saraf ya, jadi ia bisa menimbulkan tonik-tonik di dalam tubuh. Ini yang menggunakan dulu adalah suku Andes. Ya, ternyata suku Andes ini dulu menggunakan tanaman kokai untuk mengobati sakit gigi dan mabuk ketinggian. Nah, makanya zaman dahulu suku Andes ini kejadian osteoporosisnya sangat rendah. Karena apa? Karena daun kokain ini ia kaya akan Fe dan kalsium. Dan pada tahun 1860 ia menyebar ya, tidak hanya di suku Andes saja, tapi dia sudah menyebar untuk tonik kokainnya itu di daerah Eropa. Jadi kemajuannya sangat besar. Jadi ketika etnis tertentu bisa dimasuki oleh peneliti, itu proses penyebarannya itu akan cepat. Jadi memang etnis yang tidak mau sama sekali dimasuki oleh dunia luar. Kurare pada zaman dahulu, siapa sih yang mengenal pistol? Siapa sih yang mengenal pedang? Pada zaman dahulu ketika suatu etnis mengalami apa ya istilahnya, ada serangan dari luar ya, nah itu yang menjadi modal utamanya itu adalah panah. Nah, panah ini tidak bisa membuat lawannya itu meninggal, tapi panah ini diolesi oleh yang namanya kurare. Kurare ini jadi dia memiliki aktivitas untuk sistem saraf. Jadi ketika panah itu masuk ke dalam tubuh, yang membuat meninggal lawannya itu bukan panahnya, tapi kurare yang ada di ujung panahnya. Ya, ia bisa menyebabkan pingsan, tapi ia bisa juga sembuh oleh nafas buatan. Tapi ketika nafas buatan ini tidak langsung diberikan, maka sistem saraf ya ia akan diblok oleh kurare. Akhirnya apa? Proses pernafasannya akan terganggu, istilahnya mengengap ya. Berikan sebetulnya kalau kakak tingkat yang sebelumnya hanya sampai pada tubuh kurare saja. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa blueprint UKTTK yang nanti akan teman-teman laksanakan itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi saya coba memasukkan materi-materi yang ada di blueprint UKTTK biar teman-teman di sini nanti ketika UKOM itu tidak terlalu mengawang ya, materi apa sih yang akan diberikan, kok saya tidak mendapat materi tersebut gitu. Jadi saya akan berikan di sini ya. Ini materi sisipan ya. Tapi tetap ada hubungannya dengan farmakologi. Nah, jadi teman-teman, kalau ditanya ada berapa macam sih obat tradisional? Nih, 3 ini yang perlu teman-teman garis bawahi, 3 aja. Ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Perbedaannya apa? Nih, sudah ada perbedaan secara garis besarnya. Kalau jamu, ia hanya buktinya empiris. Kalau obat herbal terstandar ini jauh lebih besar. Ada bukti empiris dan tidak ada bukti, ada bukti empiris dan ada bukti non klinik. Ya, non klinik ini dikatakan sebagai praklinik.
Sedangkan kalau fitofarmaka ini jauh lebih besar lagi. Ada bukti empiris juga, ada bukti non klinik juga, dan ada bukti klinik ya. Cirinya apa? Coba teman-teman di sini kita belajar sambil di kehidupan sehari-hari lah kita belajar. Ketika teman-teman di sini membeli obat-obatan, misalkan isinya itu jamu, bahan tradisional, lihat logo di kemasan. Apakah logo itu termasuk jamu, obat herbal standar, atau fitofarmaka. Nah, di sini contohnya ya, ini adalah logo jamu, di mana memang jamu-jamu ini sederhana ya. Ada rimpang, ada daun, kemudian digodok, udah jadi jamu. Ya. Nah, kalau obat herbal standar ini nih lambangnya. Dan ini fitofarmaka, lambangnya seperti salju kalau di bawah mikroskopis ya. Jadi intinya, yang paling rendah itu ada jamu, kemudian ada obat herbal standar, dan ada fitofarmaka. Tolong teman-teman ingat ini sampai nanti semester 5. Ya meskipun Bu saya sekarang masih semester 3, tidak apa-apa yang apa. Oh iya jamu itu sangat erat kaitannya dengan jamu gendong. Jamu gendong ini erat kaitannya dengan turun-temurun. Oh ya berarti kalau jamu itu berasal dari empiris. OHT terstandar, obat herbal terstandar. Oh iya juga ada bukti empirisnya, tapi ya sudah dilakukan pengujian preklinik. Apa pengujian preklinik? Pengujian preklinik itu adalah pengujian ke hewan uji. Contohnya kemencit, ke kelinci, nah itu masuk OHT. Ketika ke fitofarmaka itu udah masuk ke uji klinik, sudah ke manusia. Jadi lambangnya pun berbeda ya. Tolong teman-teman ingat ketika pembagian obat tradisional ini ya. Nah kemudian jenis usaha ataupun industri obat tradisional apa saja? Bu, saya mah sangat tertarik misalkan ya dengan farmakognosi. Saya mau buat sediaan ataupun obat-obatan dari bahan alam. Usaha apa yang harus saya tekuni, yang harus saya buat? Nah, ini ada beberapa macam. Ya, ada industri obat tradisional, ya, di mana ini mah bisa memuat semua bentuk obat tradisional, ya. Nanti ini akan banyak dibahas di teknologi farmasi ya. Di teknologi farmasi itu banyak jenis-jenis sediaan. Tapi ingat, obat tradisional ini tidak bisa digunakan untuk sediaan yang masuk ke pembuluh darah. Ya, jadi saya membuat injeksi intravena dari obat ini, dari ekstrak jambu biji untuk anti DBD misalkan. Ya tidak bisa, karena memang obat tradisional itu memiliki molekul yang sangat tinggi. Jadi memang kalau masuk ke aliran pembuluh darah, nanti pembuluh darahnya akan menjadi mampet ya istilahnya ya. Ia akan tertahan, gitu, tidak akan masuk ke aliran darah. Kemudian IEBA. Kalau IEBA ini adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak. Ingat aja, IEBA. Ini masuk juga ya ke hukum nanti. Industri ekstrak bahan alam. Kemudian, lebih besarnya lagi apa? Ada usaha kecil obat tradisional. Ya, bisa membuat bentuk sediaan tradisional kecuali tablet dan effervescent. Karena ini memang pembuatannya jauh lebih rumit ya dibandingkan dengan yang biasa. Nah, kalau yang mikro, ini lebih sederhana ya, pembuatan parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan kerajangan. Jangan salah loh, ini masuk ke dalam UKPPK kisi-kisinya. Apa sih perbedaan parem? Apa sih tapel? Mana sih yang ditempel di perut? Mana sih yang ditempel di dahi? Mana yang digunakan untuk ibu pasca melahirkan? Ini ada ya. Harusnya bersyukur ya angkatan ini karena saya berikan materi terkait ini ya, terkait dengan industri obat tradisional. Nah, kemudian nomor registrasi obat tradisional ini hanya di permukaan saja ya, nanti akan lebih jelas diberikan di mata kuliah Undang-Undang Kesehatan. Jadi intinya kalau obat tradisional itu ada kodenya ada TR untuk obat tradisional dalam negeri, kalau import itu TI, kalau lisensi itu TL. Ya, kalau POM TR ini adalah khusus untuk obat tradisional yang ekspor. Ya, kalau ditambahkan HT herbal standar dan kalau FF itu adalah produk fitofarmaka. Ya, mungkin dari saya cukup ya untuk teorinya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Dan Kesipen, kalau ada yang bertanya,
saya meminta tolong untuk menuliskan nama dan di akhir mata kuliah tolong japri ke saya ya siapa saja yang bertanya di sesi pertemuan 1. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ya, Untuk laporan praktikum harian itu apakah tetap menggunakan buku kampus atau menggunakan soft file dari Ibu atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. oke. Ini sudah masuk pertanyaan ke praktikum ya. Kita langsung saja nih ke praktikum saja, sekaligus menjawab pertanyaan Yesi. Ya, tidak ada yang bertanya sepertinya. Oke, baik ya, kita masuk ke praktikum. Nah, saya izin share screen dulu terkait dengan modul yang akan digunakan